Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anakku semua? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Oke, kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga ya. Nah, minggu kemarin kita mempelajari tentang produk kerajinan serat dari tumbuhan. Nah, minggu ini kita lanjutkan lagi, materinya adalah produk kerajinan serat hewan. Oke anak-anak, tapi maaf sebelum kita memasuki materi selanjutnya, marilah kita berdoa bersama untuk mulai pelajaran ini ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, semoga dengan berdoa ini kita diberikan kesehatan ya semua, walaupun kita belajar di rumah. Baiklah, di sini kita masih mempelajari tentang prakarya di kelas 7. Saya Haisi Komalaria. Nah, di sini kita lanjut dari produk kerajinan serat hewan ya, melanjutkan materi kemarin. Oke, kita lihat. Di sini bahan serat hewan. Di bawah ini merupakan bahan serat dari hewan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Nah, serat ini ada 3, serat wol dari bulu domba, kemudian serat sutra dari kepompong ulat sutra, dan yang ketiga adalah serat dari bulu alpaca. Nah, bahan-bahan serat hewan ini dapat diolah dengan berbagai cara ya, dan dilakukan dengan beberapa tahap pengolahan seperti misalnya pencukuran, kemudian pembersihan dengan cara pencucian, pengeringan, dan kemudian bisa juga dipintal ya. Nah, hasil dari pemintalan diperoleh benang yang dapat dijadikan sejumlah produk yang bernilai jual tinggi. Nah, produk yang dihasilkan dari bulu domba atau wol, contohnya misalnya memiliki kelebihan diantaranya misalnya berat, hangat, dan halus. Oleh sebab itu, bahan serat ini cocok dimanfaatkan sebagai produk fashion ya. Nah, untuk serat wol yang nomor 1 ini, untuk serat wol dari bulu domba ini sangat amat cocok untuk dimanfaatkan sebagai produk fashion karena memang dia aman ya. Contohnya misalnya dia berat, hangat, dan halus kelebihannya itu ya. Oke. Nah, dari ketiga ini mempunyai kelebihan dan kekurangan ya, seperti yang udah materi kita pelajari minggu-minggu kemarin. Oke, next. Nah, ini adalah gambar dari domba, serat wol dari bulu domba. Kemudian ini yang kedua adalah benang dari ulat sutra. Kemudian yang ketiga adalah dari alpaca ya, dari alpaca. Nah, ini bisa kalian lihat ya gambarnya di sini, dan bisa juga kalian lihat gambar yang ada di buku. Next. Kemudian kita masuk ke alat produksi kerajinan serat hewan. Nah, alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam yang cukup banyak ya. Peralatan digunakan sesuai kebutuhan. Peralatan di bawah ini hanya sebagian saja dari aneka peralatan yang dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat hewan. Contohnya misalnya alatnya adalah gunting, alat pencukur bulu, baskom, dan jarum jahit. Ini adalah salah satu alat yang bisa digunakan, dan masih banyak lain alat yang bisa digunakan untuk produksi kerajinan serat hewan ya. Nah, ada pula peralatan yang diperlukan dalam pembuatan kerajinan tertentu, seperti misalnya alat pintal dan alat penggulung benang. Nah, alat tersebut dapat dibuat dalam alat tradisional. Oke, next. Nah, ini adalah contoh alat produksi kerajinan yang untuk serat hewan ya. Misalnya alatnya bisa menggunakan gunting dan cukuran ini, dan juga bisa baskom ini ya, ember atau baskom ya. Ini jarum jahit. Nah, ini salah satu contoh gambar alat untuk serat hewan. Masih banyak lagi ya contoh-contohnya. Oke, next. Kemudian produk kerajinan dari serat hewan. Mesin yang dapat digunakan untuk mengolah serat hewan yaitu yang pertama adalah mesin pemintal. Yang kedua mesin penggulung benang hasil pemintalan.
Nah, pembuatan produk kerajinan bahan serat hewan, baik yang dibuat sebagai bahan baku tekstil ataupun yang dibuat sebagai fungsional, memiliki prosedur yang berbeda. Bahan serat hewan dari sutra dapat diproduksi menjadi kain sutra. Sedangkan kain sutra sendiri masih dapat diolah kembali menjadi berbagai produk kerajinan lainnya, misalnya batik, kain ikat celup, busana, dan shawl. Ya. Bahan serat hewan dapat diproduksi jadi berbagai produk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan fungsi hias. Ya, bisa fungsi pakai dan fungsi hias dengan menggunakan teknik jahit, tenun, dan kajut. Oke, anak-anak. Semoga kalian mengerti ya. Next, nah ini adalah contoh alat produksi kerajinan serat hewan. Ini contoh gambar mesin pemintal benang dan ini contoh gambar mesin penggulung benang. Nah, alat ini digunakan untuk produksi kerajinan serat hewan ya. Next, nah ini adalah contoh gambar produk kerajinan serat hewan. Sorry, ini ada kesalahan ya. Bukan contoh mesinnya tadi. Dan ini adalah produk kerajinan serat hewan. Ini bisa kalian buat jaket. Yang B ini bisa buat juga dibuat sepatu. Ya. Nah, kalau lagi profesi dari sini kita masuk ke kemasan produk kerajinan bahan serat. Nah, dalam plastik ada kemasan ya. Karena kemasan itu penting. Kenapa? Karena kemasan itu mempercantik produksi kita. Coba kita lihat di sini. Penyajian sebuah produk kerajinan disebut juga dengan kemasan. Kemasan sangatlah penting dari sebuah karya karena bisa menentukan apakah produk yang dibuat itu layak atau tidak untuk dipasarkan dan memiliki kualitas lebih atau biasa saja. Nah, bentuk kemasan sangat membantu sebuah produsen mengenal produk. Fungsi paling mendasar dari kemasan adalah untuk mewadahi dan melindungi produk dari kerusakan-kerusakan sehingga lebih mudah disimpan, diangkut, dan dipasarkan. Memberikan nilai yang berbeda dari produk serupa sehingga dapat meningkatkan daya tarik calon pembeli. Jadi maksud saya kalau kemasan cantik, jadi daya tarik itu orang itu lebih tertarik gitu ya, lebih tertarik. Oh, bagus sekali ya kemasannya. Jadi orang tuh sudah dari kemasan saja sudah enak dilihat, jadi mereka itu tertarik ya, langsung tertarik dia. Nah, jadi dalam suatu produk itu kita harus buat kemasan itu lebih baik. Oke, next. Nah, bisa juga dilihat dari fungsinya. Kemasan memiliki 4 fungsi utama ya, yaitu yang pertama adalah menjual produk, kemudian yang kedua melindungi produk, yang ketiga memudahkan penggunaan produk, dan memperindah penampilan produk. Iya, maksudnya fungsi kemasan itu kita gampang menjual produk, kemudian melindungi produk yang kita buat. Kalau ada kemasan kan setidaknya melindungi, kemudian memudahkan penggunaan produk. Yes, benar sekali ya. Dan memperindah penampilan produk. Yang ini yang utama. Dari kemasan itu bisa memperindah penampilan produk kita ya, produk kita yang kita buat. Oke anak-anak, saya harap kalian mengerti yang saya jelaskan. Next, di sini adalah contoh gambar kemasan kerajinan. Nah, di sini kemasan ada berbagai macam ya, cantik-cantik sekali kemasannya. Bisa dari gambar yang ini, kemudian yang dari sini, ini cantik sekali. Dan next, ini kemasan ini adalah salah contoh kerajinan ya. Banyak lagi ya. Ini contoh kemasan yang berasal dari alam. Kalau lihat ini tadi kemasan yang tidak berasal dari alam ya, seperti kertas seperti ini. Kemudian yang ini adalah kemasan yang berasal dari alam. Bisa dari batok kelapa, bisa juga dari pelepah pisang seperti ini ya, sudah diwarnai, cantik sekali warnanya. Nah, di sini contoh kemasan itu ya ada 2, ada yang berasal dari alam,
Ada juga yang tidak berasal dari alam. Kalau yang tidak berasal dari alam seperti ini misalnya. Kemudian kalau yang berasal dari alam, contohnya seperti ini nih. Cantik sekali ya. Oke, next. Dari 4 fungsi kemasan yang dijelaskan tadi sangat penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya produknya ya. Sebagai tujuan agar produk terlihat lebih cantik dan menarik. Bahan dasar dari kemasan tersebut sangat bervariasi seperti plastik, serat alam, kaca nikah. Balik lagi ya. Penting untuk dipahami bahwa diperuntukkan jual, maka kemasan harus lebih berguna untuk melindungi keamanan karya dari kerusakan, dan sedangkan jika untuk dipamerkan maka kemasan lebih berfungsi sebagai produk utama. Ingat itu ya. Next. Nah, ini contoh proyek kerajinan bahan serat. Ini contohnya. Membuat kerajinan rompi serat kayu misalnya, contohnya ya, salah satu contohnya misalnya membuat rompi serat kayu misalnya, kerajinan rompi dari serat kayu. Yang pertama kita buat adalah perencanaannya. Bagaimana perencanaannya? Yang pertama adalah 1. Mengidentifikasi kebutuhan yang berisi ilustrasi dan ide atau gagasan pokok. Kemudian yang kedua, menentukan bahan dan fungsi produk kerajinan modifikasi dari bahan alam, yaitu serat kayu melinjo misalnya. Kemudian yang ketiga, menggali ide dari berbagai sumber. Ide itu bisa dari buku atau dari internet, terserah kalian cari idenya dari mana ya. Keempat, membuat sketsa karya dan menentukan karya terbaik dari sketsa. Jadi sebelum membuat kerajinan itu, saya rasa bisa kita buat dulu sketsa supaya lebih bagus hasilnya ya. Oke, next. Yang kedua adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu ada yang menyiapkan bahan dan alatnya. Misalnya bahannya itu kalau untuk membuat tadi itu serat kulit kayu melinjo, kemudian kulit hewan tersama, cat akrilik, dan rumbai bahan-bahannya. Alat yang digunakan untuk membuat ini tadi, kerajinan rompi tadi, alatnya adalah pensil, gunting, pisau kertas, lem putih atau kuning, dan jarum dan benang ya. Dan kemudian ada juga meteran, mesin jahit, dan juga kuas. Nah, itu untuk alat-alatnya. Membuat karya kerajinan dengan membuat pola terlebih dahulu dan ambil serat kayu melinjo yang siap dipakai. Jadi sebelum membuat karya kita buat pola dulu biar bisa nanti. Kemudian setelah dibuat pola, baru kalian ambil serat kayu melinjo yang siap dipakai. Lalu dijahit dari bagian belakang satu persatu, dimulai dari bagian pundak dan selanjutnya ditempelkan rumbai pada serat kayu. Nah, selanjutnya kemudian dikis di bagian depan rompi dengan cat akrilik tadi ya, agar lebih menarik. Jadi kalau mau salah cat itu mau warna apa aja terserah sesuai selera kalian. Jadi cara membuat kerajinan rompi itu ya, yang pertama kita rencanakan dulu ini, mengidentifikasi kebutuhannya bagaimana, ilustrasinya tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian baru bahan-bahan tadi ya, baru cara kita membuatnya bagaimana. Nah, kemudian yang terakhir ini evaluasi itu setelah kita membuat itu kita lihat lagi kemungkinan dari karya kita tuh ada kesalahan atau ada kekurangannya tidak. Kalau ada kurangnya bisa kita rapikan lagi atau bagaimana lah biar lebih menarik lagi ya. Oke anak-anak, saya harap kalian mengerti. Nah, sekarang kita masuk ke soal latihan. Kali ini minggu ini saya memberikan soal latihan tidak melalui link. Saya buat soal esai saja ya. Yang pertama soal latihannya adalah yang pertama, sebutkan contoh-contoh bahan serat dari hewan. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian sebutkan macam-macam alat produksi kerajinan serat hewan. Sudah saya jelaskan juga di pertama tadi. Kemudian sebutkan fungsi kemasan. Ingat tadi fungsi kemasan ada berapa? Sebutkan fungsinya. Kemudian yang keempat adalah sebutkan contoh kemasan yang berasal dari alam. Tadi sudah saya jelaskan ya, kemasan itu ada dua. Ada yang berasal dari alam, kemudian ada juga yang tidak berasal dari alam.
Saya minta yang keempat ini sebutkan contoh kemasan yang berasal dari alam seperti apa. Kemudian yang kelima, sebutkan contoh kemasan yang bukan berasal dari alam. Contoh kemasan seperti apa? Kalian sebutkan sebanyak-banyaknya. Lebih banyak jawabannya, lebih bagus ya anak-anak ya. Oke, anak-anak, saya harap kalau kalian sudah menonton video saya yakin kalian bisa mengerti dan bisa menjawab soal pertanyaan yang saya berikan. Oke anak-anak, cukup sekian video pembelajaran dari saya Haisi Komaria. Jika ada salah, kurang, ataupun lebih, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya anak-anak. Jangan lupa seperti biasa sebelum menonton kalian like, share, dan subscribe. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.